Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membongkar free energy. Kalian yang tidak percaya free energy itu berarti sama kayak saya. Dan kalian yang percaya bebas terserah kalian. Yang penting kalian ini semuanya yang percaya atau tidak jangan saling menghujat. Cuman itu, karena menghujat itu tidak baik untuk kesehatan guys ya. Mengurangi sistem imun tubuh. Apaan? Jadi seperti ini guys. Saya kemarin sudah bikin video ya, seperti ini. Di menit 1.50 itu sudah langsung saya bongkar. Ada kabel rahasia. Pakai kawat email bekas di dalam dinamo ini. Nah, kawat email ini saya hubungkan ke power supply sehingga seolah-olah ini berputar, running gitu. Yang nontonnya di skip ya udah, dia nggak tahu gitu. Yang nontonnya sampai menit ke 2 atau menit ketiga belum di skip, maka dia akan tahu. Nah, sekarang saya akan bahas dulu mulai dari praktek ini, lalu saya pakai metode bejana untuk membahasnya, dan saya akan pakai hitung-hitungan untuk membahasnya. Jadi ada 3 metode. Nah, sekarang contohnya seperti ini guys ya. Ini ada power supply yang saya colokkan ke PLN, ini 12 volt. Masuk ke wattmeter. Wattmeter ini harganya lumayan guys, jadi cukup presisi. Hampir 100.000. Memutar dinamo, memutar pembangkit, ini penggerak DC gitu ya, dinamo penggerak, terus ini pembangkit, dan ini output. Saat ini kalian bisa lihat dayanya sekitar segini, 4,48 watt. Sekitar segitu. Dan kalian bisa bandingkan outputnya 0,8. Padahal lampu ini ada 2 yang saya nyalakan ya, 2. Lampu 10 watt, lampu 10 watt. Dia ini nggak kuat nih, karena putaran dari sini lemah. Ini udah panas guys, udah overhead, udah panas. Kalian mau ganti dinamo yang ini pakai dinamo besar, output selalu lebih kecil daripada input. Kalian ganti rasionya, tetap output lebih kecil daripada input. Kalau kalian nggak percaya ya silahkan coba sendiri. Saya tidak menuntut untuk percaya video ini. Cuman coba aja gitu guys. Nah, misal kalian itu benar-benar kuat imannya terhadap free energy. Nah, salah satu dari kalian yang punya budget, itu saran aku aja guys ya, saran aku. Kalian beli dari hasil free energy yang pakai genset itu kan bagus. Dalam artian genset itu kan listriknya besar. Kalian tinggal beli itu, PLN kalian lepas. Maka kalian nggak usah pakai PLN lagi dan listrik gratis selamanya. Kalian cari dari channel yang sudah upload video seperti itu. Tinggal kalian beli. Misal harganya mahal mas, harganya 20 juta. Ya memang mahal harganya mungkin ya, karena itu rakitan orang gitu. Tapi kalau misalnya dia ini benar-benar bisa free energy, maka harga 20 juta itu tidak mahal, karena listrik akan seumur hidup. Tinggal kalian beli saja. Prinsipnya input itu selalu lebih besar daripada output. Baik kalian ganti dinamo ataupun ganti rasio. Rasio itu ukuran perbandingan gigi. Nanti saya dibilang, wah belajarnya kurang jauh gitu. Ya monggo silahkan, bebas. Belajar tuh nggak perlu jauh-jauh. Sekarang pakai media bisa. Nah, sekarang aku akan jelaskan pakai penjelasan ilmiah terkait efisiensi. Lalu penjelasan pakai bejana. Nah, seperti ini guys ya. Saya siapkan motor 1. Ini penggerak dan ini pembangkit.
Ini bisa ke beban lampu atau elektronik lainnya. Lalu di sini kita suplai dengan listrik. Anggaplah rata-rata daya ini itu 100 watt up to 500 watt. Saat kita beri listrik 100 watt kepada motor ini, maka dia akan berputar menjadi energi gerak. Lalu apakah energi gerak ini sama dengan 100 watt dari input? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di sini akan timbul gaya gesek. Gaya gesek. Dan akan timbul pada kumparan itu panas. Dan akan timbul di dalam kumparan namanya back EMF. Yang belum tahu back EMF silahkan cari di Google. Saya jelaskan singkat aja. Back EMF itu arus balik. Ketika lilitan disuplai, set, lalu kita lepas, akan terjadi arus balik. Nah, itu akan membebani motor ini sendiri. Lalu masih ada massa kerennya atau besinya yang dililit sama lilitannya itu massa, ada beratnya. Nah, berat itu juga menjadi faktor, jadi massa. Jadi daya 100 watt ini setelah dirubah jadi energi gerak bisa jadi cuman sekitar 70 watt. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini, guys. 100 watt dikurangi jadi panas. Jadi daya murnian 100 watt. Dikurangi jadi panas, dikurangi terhadap beban beratnya dia sendiri, kumparannya ini, terus sama dikurangi gaya gesek, dikurangi back EMF. Nah, jadi daya 100 watt setelah dijadikan daya gerak, gaya gerak ini setara sekitar 70 watt. Ini tidak pasti ya, beda-beda setiap motor. Namanya efisiensi. Jadi contoh, misal ini 100 watt. Maka ketika kita kalikan efisiensi 70% sama dengan 70 watt. Nah, jadi daya gerak ini sudah tidak lagi murni seperti 100 watt karena dikurangi rugi-rugi listrik. Rugi-rugi listriknya itu 30% dan murninya itu sekitar 70%. Jadi cuman setara 70 watt. Ini kurang lebih kayak gini, hitungannya itu seperti ini. Lalu 30% ini kemana? Ya jadi ini tadi, guys, jadi panas, jadi menopang massa bendanya, terus jadi gaya gesek di bearing, terus jadi back EMF ini. Seperti itu. Jadi hasil daya outputnya cuma 70 watt. Nah, sekarang saya gini, guys ya. Kalian punya benda 70 kilo. Dan ini benda 100 kilo. Kalau benda 70 kilo ini nggak akan pernah bisa lebih berat daripada benda 100 kilo. Maka gaya gerak 70 watt ini ketika menggerakkan motor ini, dia tidak akan bisa motornya menghasilkan listrik lebih besar daripada 70 watt ini. Nggak akan bisa. Karena apa? Di sini masih ada gaya gesek lagi, efisiensi lagi gitu ya. Ada rugi-rugi listrik lagi. Maka outputnya bisa di bawahnya, guys. Bisa jadi cuma 40 watt. Seperti itu, guys. Ini gambaran secara gampangnya. Biar kalian itu mudah memahami ya. Jadi seperti itu. Berat 70 kilo tidak akan bisa lebih berat dari berat 100 kilo. Benda 100 kilo ini nggak mungkin bisa diangkat oleh benda 70 kilo. Nggak mungkin, guys. Misal kalian punya apa ya, semen 2 gitu. Anggaplah 100 kilo. Dan semen ini ada lagi 1, anggaplah semennya 70 kilo. Kalian timbang.
pasti selalu ini yang lebih berat. Nggak akan bisa dia mengangkat ini. Nggak akan bisa guys ya. Tapi kalian mau percaya atau tidak itu terserah kalian. Nah sekarang seperti ini guys. Jadi energi itu menurut saya itu bagaikan oli atau bagaikan minyak yang dipindah dari bejana satu ke bejana lainnya. Saya kasih contoh seperti ini. Ini saya buka dulu olinya. Ini sudah saya garis guys ya. Saya tuangkan ke sini sampai pas di garis. Oke, sudah pas di garis. Jadi saat kita memindah atau mengkonversi energi ke energi gerak akan terjadi penurunan. Nah, lalu kemana penurunannya itu? Mana rugi-ruginya? Nah, rugi-ruginya itu masih nempel di sini guys ya. Ini jadi panas, jadi back EMF, jadi energi gesek gitu ya. Dan berat kumparannya itu tadi yang sudah saya jelaskan. Terus saya tumpahin ke sini lagi. Nah, pada ujung akhir ini dia akan di bawahnya garis gitu guys ya. Dia akan di bawahnya garis. Nah, jadi seperti ini. Ini contoh simple, contoh sederhana. Energi itu ketika dikonversi akan terbuang, ada yang terbuang seperti ini guys. Nah ini terbuang dan di akhirnya itu pasti jadi kecil, jadi semakin habis. Kalau dikonvert lagi, dipindah lagi, lama-lama semakin habis karena menyisakan di bejana-bejana yang sebelumnya gitu. Jadi seperti itu guys gambarannya. Dengan ini saya harap kalian yang udah paham jadi semakin paham. Yang belum ngerti kalian bisa mulai mempelajari ini. Pakai dua alat ukur seperti yang saya gunakan tadi pada prakteknya seperti ini. Kalau kalian nggak pakai alat ukur nggak akan pernah tahu guys. Alat ukur mahal mas ya, itu eksperimen resikonya gitu guys ya. Kalian harus modal. Dan ini pun juga nanti kalian juga bisa beli di all shop atau pakai bekas printer. Kalau hanya sekedar untuk eksperimen penasaran pengen coba. Atau pakai BLDC juga bisa. Atau pakai generator, memang motor generator, dinamo generator yang sesungguhnya juga bisa. Tinggal sesuaikan modal kalian. Tapi kalau kalian langsung percaya sama apa yang saya jelaskan, kalian nggak perlu capek-capek untuk praktek. Dan kalau kalian nggak percaya itu bebas, hak kalian guys ya, hak kalian. Saya di sini hanya berbagi menjelaskan apa yang sudah saya pelajari selama puluhan tahun. Oke guys, gitu aja. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.